Oke, selamat datang semuanya. Coba pikirkan deh, setiap kali kita ngeklik mouse atau ngetik sesuatu di keyboard, di balik layar itu ada semacam konduktor tak terlihat yang kerja keras. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas otak di balik semua operasi komputer itu. Salah satu komponen paling vital di dalam CPU yaitu unit control. Nah, pernah nggak sih kalian kepikiran waktu kalian ngetik barisan kode atau ya sesimpel ngeklik icon di desktop? Gimana ceritanya perintah yang kelihatannya sederhana itu bisa tiba-tiba jadi aksi nyata di layar? Tiba-tiba file kebuka atau game yang kalian suka langsung jalan. Gimana prosesnya? Jawabannya, teman-teman, ada di satu komponen yang keren banget, unit control. Coba deh, bayangin CPU kalian itu kayak sebuah orkestra besar. Nah, unit control ini konduktornya. Dia nggak mainin alat musik satupun, nggak main biola, nggak main piano, tapi tanpa arahan dari dia, musiknya bakal kacau balau, cuma jadi suara berisik. Dialah yang mastiin setiap bagian, memori, unit aritmatika, bahkan sampai ke layar, bekerja di waktu yang pas, harmonis, buat menciptakan simfoni digital yang kita nikmati. Oke, ini dia agenda kita hari ini ya. Pertama, kita kenalan dulu sama si konduktor CPU ini. Terus, kita ikuti perjalanan sebuah program dari awal sampai akhir. Kita juga bakal bedah siklus instruksi, detak jantungnya CPU. Lanjut, kita belajar bahasa paling dasarnya, bahasa operasi mikro. Dan terakhir, kita intip sedikit gimana cara merancang sang konduktor ini. Siap ya? Yuk kita mulai. Baik, kita masuk ke bagian pertama. Jadi, sebenarnya apa sih kerjaan si unit control ini di tengah-tengah jutaan transistor yang sibuk banget di dalam CPU? Oke, jadi gini, unit control itu ibarat manajer proyek di dalam CPU. Tugas pertama dia adalah nerima dan nerjemahin instruksi. Dia baca perintah dari program, misalnya perintahnya tambahkan 2 angka. Penting nih, dia nggak ngitung sendiri, justru dia nyuruh komponen lain. Dia bakal kirim sinyal ke dalam unit aritmatika, kayak bilang, ayah lu, tolong tambahin angka ini sama itu ya. Dia juga kirim sinyal keluar, buat ngobrol sama memori atau modul I.O. Singkatnya, dia ini pengatur lalu lintas utamanya, mastiin semuanya jalan sesuai urutan dan tepat waktu. Nah, kita udah tahu tugasnya apa. Sekarang, coba kita lihat dari gambaran yang lebih besar. Di mana sih posisi unit kontrol ini dalam perjalanan sebuah program? Maksudnya, dari cuma sekedar baris kode sampai jadi aksi yang kita lihat di layar. Coba perhatikan gambar ini. Ini nunjukin hierarkinya. Jadi sebuah program itu kan besar ya. Nah, itu dipecah jadi serangkaian siklus instruksi. Anggap aja tiap siklus itu satu baris perintah. Terus tiap siklus itu dipecah lagi jadi subsiklus yang lebih kecil. Kayak siklus fetch buat ngambil data atau execute buat ngejalaninnya. Nah, di level paling bawah, paling dasar, semua itu terdiri dari langkah-langkah super kecil yang namanya operasi mikro. Dan siapa sutradaranya di semua level ini? Ya, unit control. Oke, sekarang ayo kita zoom in lebih dalam lagi ke siklus instruksi. Ini bisa dibilang adalah detak jantungnya CPU. Ritme kerja yang terus berulang. Dan setiap detak, setiap siklus, itu selalu dimulai dengan satu langkah yang sama dan fundamental. Siklus pengambilan, atau yang biasa disebut fetch cycle. Tapi tunggu dulu, sebelum kita lihat langkah-langkahnya, kita harus kenalan dulu sama pemain-pemain kuncinya. Ini adalah register-register yang super penting. Pertama, ada PC atau program counter. Dia ini kayak penunjuk halaman di buku, selalu tahu instruksi berikutnya ada di mana. Terus ada MAR, Memory Address Register. Ini tugasnya nyimpan alamat memori yang mau diakses. Ada juga MBR, Memory Buffer Register, semacam terminal transit buat data yang keluar masuk memori. Dan terakhir, IR, Instruction Register. Disinilah instruksi yang baru diambil, ditampung untuk didecode. Nah, ini dia koreografinya, langkah demi langkah. Langkah pertama, alamat dari PC disalin ke MAR. Jadi, sekarang CPU tahu harus lihat ke alamat memori yang mana. Langkah kedua, unit control ngirim sinyal read ke memori. Perintahnya jelas, tolong baca data di alamat ini. Langkah ketiga, data dari memori yang isinya instruksi dikirim ke MBR. Langkah keempat, dari MBR, instruksi itu dipindahin ke IR buat diproses. Dan langkah terakhir yang nggak kalah penting, PC langsung nambah nilainya sendiri biar siap nunjuk ke instruksi selanjutnya. Kelihatan kan, semua ini teratur banget dan yang ngatur siapa? Unit control. Oke, setelah fetch atau pengambilan instruksi selesai, CPU nggak selalu langsung eksekusi. Ada siklus-siklus lain. Kadang ada siklus indirect. Ini kalau butuh ngambil alamat operan tambahan. Atau bisa juga siklus interrupt, kalau tiba-tiba ada sinyal darurat yang harus ditangani.
Nah, yang menarik, siklus fetch itu polanya selalu sama, mau instruksi apapun. Tapi siklus eksekusi, wah, ini beda-beda banget. Jelas dong, cara ngejalanin perintah tambah itu pasti beda total sama cara ngejalanin perintah simpan data. Oke, sekarang kita pakai mikroskop yang lebih canggih lagi. Kita bakal zoom in sampai ke level paling dasar. Kita akan lihat bahasa yang benar-benar dimengerti sama sirkuit di dalam CPU. Bahasa ini namanya operasi mikro. Jadi apa sih operasi mikro itu? Gampangnya gini, ini adalah satu aksi paling dasar, paling atomik yang nggak bisa dipecah-pecah lagi, kayak satu atom dalam molekul. Jadi, waktu kita lihat kode MAR__SIJ, itu artinya cuma satu hal, pindahkan isi dari register PC ke dalam register MAR. Selesai, cuma itu. Nah, semua pekerjaan rumit yang dilakukan CPU itu sebenarnya cuma gabungan dari ribuan operasi-operasi mikro yang super simpel ini. Biar lebih jelas kita lihat contoh ya, ada instruksi EDD_R1X. Kedengarannya simpel ya, tambahkan isi memori X ke register R1. Tapi buat unit control, ini dipecah jadi beberapa operasi mikro. Langkah pertama, alamat si X diambil dari IR, terus ditaruh di MAR. Langkah kedua, data yang ada di alamat itu diambil dari memori, terus ditaruh di MBR. Nah, baru langkah ketiga, isi R1 ditambah dengan isi MBR. Lihat kan, satu instruksi dipecah jadi 3 langkah dasar yang berurutan. Contoh lain yang lebih kompleks, instruksi ISZX. Ini singkatan dari increment and skip if zero. Langkahnya lebih banyak. Pertama, ambil alamat. Kedua, ambil datanya. Ketiga, datanya ditambah 1. Keempat, hasil penambahan tadi disimpan lagi ke memori. Nah, bagian paling kerennya ada di akhir. Ada pengecekan kondisi, kalau hasil penambahan tadi jadi 0, maka CPU akan melompati atau nge-skip instruksi berikutnya. Ini nunjukin kalau unit control itu nggak cuma bisa ngikutin perintah, tapi juga bisa bikin keputusan sederhana. Oke, kita udah lihat cara kerjanya dari dalam. Sekarang, di bagian terakhir ini, coba kita mundur sedikit dan lihat unit control ini sebagai sebuah sistem, semacam kotak hitam. Kita nggak perlu peduli isinya gimana, tapi kita perlu tahu apa sih input yang dia butuhkan dan apa output yang dia hasilkan. Intinya, semua tugas unit control itu bisa kita rangkum jadi 2 fungsi utama. Pertama, sequencing atau pengurutan. Dia yang mastiin semua operasi mikro jalan sesuai urutannya, nggak ada yang saling tabrak. Kedua, eksekusi atau eksekusi. Dia yang secara aktif ngirim sinyal signalistik untuk menjalanin setiap operasi mikro itu. Jadi, dia yang bikin urutannya sekaligus dia yang menekan tombol untuk menjalankannya. Nah, ini dia model input dan outputnya. Dari sisi input, yang paling penting itu ada 2. Pertama, sinyal clock. Ini kayak detak jantung atau metronom yang ngasih ritma ke semua operasi. Kedua, ada opcode dari register instruksi. Inilah yang ngasih tahu ke unit control, tugas kamu kali ini adalah menjumlahkan atau mengurangi dan sebagainya. Dari input-input ini, unit control akan memproses dan menghasilkan output. Outputnya berupa sinyal kontrol, ada yang buat internal CPU, buat ngatur register dan ALU, ada juga yang buat eksternal, buat komunikasi sama memori dan perangkat I/O. Sebagai penutup, saya mau kasih kalian satu pertanyaan buat dipikirkan. Sepanjang sesi ini, kita belajar betapa krusialnya unit control menjaga urutan eksekusi. Semuanya harus berurutan kan? Tapi, gimana kalau aturan itu justru bisa kita langgar demi efisiensi? Gimana kalau kita bisa ngejalanin instruksi tanpa harus nunggu urutannya demi kecepatan? Nah, pemikiran nakal inilah yang jadi dasar dari teknologi CPU modern yang canggih banget, seperti pipelining dan branch prediction. Tapi itu materi untuk pertemuan kita selanjutnya.